ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Mu yang terus menopang kehidupan kami, untuk kebesaran cinta kasih Tuhan di tengah-tengah segala ketidaktaatan kami kepada Tuhan. Kami tetap bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang menopang kami. Engkau tidak membuang kami, tetapi Engkau memberikan Kristus bagi kami, mencari dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan pada hari ini ketika kami kembali lagi merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kristus menyertai kami, memimpin hati dan pikiran kami, baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan, sehingga oleh anugerah Allah semata kami dapat berjalan di dalam kebenaran Tuhan, dan oleh anugerah Allah semata kami dapat hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Ulangan 27 sampai dengan Ulangan yang ke-28. Ulangan 27 sampai dengan Ulangan yang ke-28, tetapi saya tidak akan membaca keseluruhan ayatnya. Saya hanya membaca beberapa ayat tertentu daripada kedua pasal ini. Mari kita lihat di dalam Ulangan yang ke-27, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel, diamlah dan dengarlah hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu, sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Lalu Ulangan yang ke-28. Sebelum Ulangan yang ke-28 saya baca Ulangan 27 ayat yang ke-26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Lalu di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lalu kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-12 dari pasal 28. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu yang pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Lalu saudara lihat lagi di dalam ayat yang ke-22, Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Lalu di dalam ayat yang ke-27, Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Lalu di dalam ayat 34, engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu.
Lalu ayat yang ke-45, segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak memegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Ayat 47, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Lalu saudara dan saya baca ayat 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, jika mendengar setiap bagian yang saya baca, ada kalimat-kalimat berulang yang Allah perintahkan di situ, yaitu apa? Setia mendengarkan dan melakukan firman. Setia mendengarkan dan melakukan firman. Berulang-ulang Allah bicara di dalam 2 pasal tersebut. Itu berarti Allah meminta konsentrasi dari pihak Israel, generasi baru yang dimana perjanjian Allah itu diikatkan kembali kepada mereka melalui Musa, dan juga kepada kita, gereja Tuhan yang hidup pada hari ini, untuk memperhatikan hal ini. Maka hal pertama yang saudara dan saya pelajari mengenai berkat dan kutuk adalah setia mendengarkan dan melakukan firman. Setia mendengarkan dan melakukan firman. Ini adalah perintah ganda yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kata dan, kata penghubung. Saudara, kata dan adalah kata penghubung yang tidak boleh membuang salah satunya. Dengan demikian ini adalah perintah ganda mendengarkan dan melakukan firman. Saudara ingat kalimat yang sama juga diutarakan di dalam perjanjian baru. Hendaklah engkau tidak saja menjadi pendengar firman Allah, tetapi juga menjadi pelaku firman Allah. Dengan demikian perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki kesinambungan berpikir. Di dalam satu poin yang ditekankan berulang-ulang oleh Allah di dalam pasal 27 dan 28 kitab Ulangan. Setia mendengarkan dan melakukan firman Allah. Saya ingatkan kepada saudara bahwa istilah mendengar di dalam teks kita juga yang dipakai di dalam Shema Israel yang kita sudah bahas minggu yang lalu di dalam pengakuan iman Israel. Kata mendengar dari kata Ibrani Shema yang berarti mendengar yang memimpin kepada ketaatan. Sehingga di dalam konsep orang Israel tidak pernah mendengar dan melupakan, tetapi mendengar dan melakukan, mendengar dan menaatinya. Itu adalah konsep dasar yang Allah berikan di dalam pengakuan iman daripada Israel dan di dalam keseluruhan hidup daripada orang Israel. Menjadi ciri khas, identitas daripada Israel yang membedakan Israel sebagai umat pilihan Allah dan yang bukan Israel, yang bukan umat pilihan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, objek Shema Israel, ketika engkau dan saya mengingat kembali ke dalam pengakuan iman Israel minggu yang lalu, saudara dan saya mengetahui bahwa mendengar dan menaati, objeknya apa? Objeknya adalah seluruh hukum Allah yang diajarkan oleh Musa berdasarkan firman Allah. Dan kita gereja hari ini tentu mendengarkan seluruh hukum-hukum Allah di dalam kelengkapannya, yaitu di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah berkata, dengarlah dan lakukanlah firman, itu tidak hanya dibatasi kepada wilayah Pentateuk. Tidak dibatasi hanya kepada tulisan-tulisan Musa. Tetapi itu adalah mencakup seluruh hukum-hukum Allah, firman Allah yang tertulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena di dalam 2 Timotius, Paulus berkata kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk kita dalam mengajar, dalam membentuk, memperbaharui karakter hidup kita. Sehingga di dalam kalimat daripada Paulus itu memberikan kepada kita keluasan daripada istilah mendengar. Jadi mendengar memiliki objek kepada seluruh hukum-hukum Allah yang tidak dibatasi oleh Pentateuk saja, tetapi kepada seluruh tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, yaitu Alkitab.
Dan di dalam hal ini ketika engkau dan saya mendengar dan menaati, itu berarti melibatkan dua pekerjaan ini sekaligus. Mempelajari seluruh hukum Allah, dan melakukan seluruh hukum Allah. Mempelajari seluruh hukum Allah dan melakukan seluruh hukum Allah. Saudara, di dalam Ulangan 27 ayat yang ke-26 itu ditekankan dengan keras oleh Musa ketika dia berbicara mengenai 12 ucapan kutuk yang ada di dalam pasal 27 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-25. Lalu ayat 26 dia bilang apa? Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Implikasinya apa? Ada tuntutan untuk ketaatan di dalamnya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya mempelajari firman Allah, saudara tidak stop hanya untuk mengisi pikiran kita, mengisi pengetahuan kita, mencari kepuasan terhadap segala pertanyaan-pertanyaan logika kita yang menuntut pertanggungjawaban rasional daripada Alkitab, tetapi saudara dan saya juga harus menaati setiap kebenaran-kebenaran yang saudara dapatkan dari Alkitab dan doktrin yang merupakan kesimpulan logis daripada kebenaran firman Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara dan saya melihat mengenai prinsip mendengarkan dan melakukan firman Allah adalah sesuatu yang diperintahkan Allah. Jika itu diperintahkan Allah, itu tanggung jawab yang tidak boleh dihindari atau dilalaikan oleh orang Kristen. Saudara dan saya tidak dapat mengatakan bahwa yang penting saya datang ibadah, yang penting saya ikut PA, yang penting saya ikut live streaming, yang penting saya baca Alkitab setiap hari, yang penting saya devosi saat teduh, renungan tiap hari. Selesai sampai di situ. Tidak demikian. Allah menuntut saudara untuk membuktikan iman saudara di dalam seluruh perbuatan saudara yang terlihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, bagaimanakah saudara memiliki jiwa yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia? Bagaimanakah saudara dan saya memiliki jiwa yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua aspek yang ditekankan dengan kuat di dalam kitab Ulangan 27 dan 28. Mengenai bagaimana saudara dan saya memiliki jiwa yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Pertama, ini berbicara mengenai anugerah Allah secara internal melalui pekerjaan rohnya yang kudus. Saya baca bagi saudara di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dengan demikian, anugerah internal oleh pekerjaan Roh Kudus adalah hal pertama yang harus terjadi di dalam hidup saudara sebagai umat Allah yang memungkinkan saudara untuk memiliki pendengaran akan firman Allah dan ketaatan kepada firman Allah. Ketika Roh Kudus bekerja secara internal di dalam jiwa daripada umat pilihan Allah, yang dia lakukan adalah pertama, dia menciptakan kecondongan. Ini yang disebut di dalam Filipi 2 ayat 13 sebagai dia mengerjakan kemauan. Saudara, kemauan untuk dengar firman dengan memimpin kepada ketaatan, itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara dan saya harus jujur di hadapan Tuhan bahwa sekalipun saudara adalah orang Kristen, ketika saudara beribadah kepada Tuhan, tidak selalu saudara mendatangi ibadah, memasuki ibadah dengan jiwa yang siap mendengarkan firman, bukan? Terlalu banyak hal di dalam pikiran saudara, terlalu banyak suara di dalam pikiran saudara yang mengganggu konsentrasi saudara di dalam mendengarkan firman. Terlalu banyak hal di dalam otak kita, rencana-rencana kita yang menyebabkan saudara dan saya bahkan tidak memiliki willingness, keinginan untuk kemudian mendengarkan firman dengan benar. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara betul membuka Alkitab itu, saudara mengikuti urut-urutan daripada pembacaan Alkitab. Tetapi saudara tidak memiliki, bisa saja waktu saudara membaca Alkitab, saudara tidak memiliki kecondongan, kemauan yang kudus untuk apa? Percaya firman, menerima firman, dan taat kepada firman Allah. Karena itu ketika Roh Kudus bekerja dalam jiwa saudara, Roh Kudus harus melakukan satu hal ini. Prinsip yang paling penting dan tak mungkin dilakukan oleh manusia adalah menciptakan kecondongan yang kudus supaya saudara dimungkinkan untuk percaya dan taat kepada Allah dan firman. Tanpa penciptaan natur baru, tidak mungkin saudara dan saya memiliki kecondongan atau kemauan yang kudus bagi Allah. Kedua,
Di dalam Yohanes 14 ayat 26, Roma 8 ayat 14 dan Galatia 5 ayat 16 dan 18, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus tidak saja menciptakan kecondongan baru dalam hidup saudara supaya saudara percaya dan taat kepada Allah dan firman-Nya, tetapi Dia juga mengajar saudara, mengingatkan saudara akan kebenaran Allah, yaitu seluruh firman Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mengajar dan mengingatkan, mengajar dan mengingatkan. Saudara dan saya ketika baca Alkitab, ada hal-hal yang saudara dan saya temukan secara sederhana saudara bisa mengerti langsung. Tetapi ada hal-hal yang secara prinsipil memiliki kedalaman sehingga saudara dan saya itu sukar untuk memahami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, baik Alkitab di dalam sifat kesederhanaannya maupun Alkitab di dalam sifat kedalamannya yang membutuhkan penyelidikan, pembelajaran lebih dalam, Roh Kudus harus hadir untuk mengajar kita. Roh Kudus harus hadir untuk mengajar kita. Kenapa saudara? Karena Dia yang menginspirasikan Alkitab, Dia yang mengetahui kehendak Allah, Dia yang mengetahui pikiran-pikiran Allah, Dia menyelidiki pikiran-pikiran Allah, maka Dia harus ajar kita. Dengan demikian saudara, waktu saudara dan saya memiliki jiwa mendengar atau melakukan firman, tidak bisa dilepaskan daripada penolong kita, Parakletos. Pembimbing kita, yaitu Roh Kudus, yang senantiasa mengajar kita, memberitahukan kepada kita apa artinya Alkitab itu bagi kita. Bukan saja secara intelektual, tetapi di dalam arti keselamatan bagi kita. Dan Dia mengingatkan umat Allah akan seluruh firman. Kenapa saudara? Karena umat Allah adalah manusia berdosa yang mudah lupa akan firman. Mudah lupa akan firman. Baru baca tiba-tiba lupa. Tanya, tadi pengkhotbah apa? Apa ya? Lupa ya. Tapi bagus. Bagusnya itu apa? Nanti cerita ilustrasi. Begitu tanya ilustrasi, koneksinya sama isi khotbah apa? Gak ngerti. Kenapa saudara? Karena kita cenderung cepat lupa. Maka satu-satunya pribadi yang menolong kita yang disebut sebagai Parakletos oleh Allah, oleh Yesus Kristus adalah Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita dan kehadirannya adalah kekal, maka Dia akan terus mengingatkan kita. Pekerjaan yang sangat indah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketiga, Roh Kudus memampukan umat Allah untuk taat kepada Allah. 1 Petrus 1 ayat 2. Dia memampukan, Dia memberikan kecondongan, Dia mengajar dan mengingatkan kita, dan Dia memampukan, memberikan kuasa untuk taat kepada firman Allah. Dengan demikian, bagaimanakah jiwa kita mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia? Tidak dapat dilepaskan daripada karya internal Allah melalui Roh Kudus di dalam jiwa kita. Tetapi aspek kedua yang saya mau tekankan lebih banyak kepada saudara, karena seringkali saudara dan saya itu mengandalkan anugerah Roh Kudus tetapi melupakan tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Maka hari ini saya mau ajak kita melihat hal yang paling menjadi aspek penekanan saya untuk tanggung jawab manusia. Di dalam hal apa itu saudara dan saya memiliki jiwa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan? Bukan saja anugerah Allah, tetapi anugerah Allah memungkinkan saudara untuk disiplin secara rohani. Disiplin rohani dalam mempelajari Alkitab adalah cara untuk mendengarkan dan melakukan firman Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disiplin rohani itu mencakup dua hal yang saya mau ajak saudara dan saya itu renungkan terkait dengan Alkitab, mendengarkan dan melakukan firman di dalam aspek tanggung jawab manusia disiplin rohani. Pertama, saudara dan saya mempelajari Alkitab mulai dari apa? Membaca Alkitab dengan tekun dan setia. Banyak orang Kristen itu tidak mau baca Alkitab karena punya asumsi Alkitab itu tidak bisa dimengerti atau sukar untuk dimengerti. Atau ada orang Kristen juga yang tidak mau atau malas baca Alkitab karena apa? Karena tidak mendapatkan apa-apa waktu baca Alkitab. Apa implikasinya firman Tuhan ini bagi saya? Baca kitab Imamat, aduh, kitab Imamat punya gap yang begitu jauh antara hidup saya dengan orang Israel, tidak punya koneksi. Tidak punya relevansi. Maka karena itu saya tidak usah baca Alkitab. Karena waktu saya baca Alkitab, saya tidak mendapatkan nilai apapun. Ya, tidak memiliki relevansi apapun bagi saya. Karena itu saya tidak perlu baca Alkitab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disiplin rohani untuk mendengarkan dan melakukan firman yang memimpin kepada ketaatan saudara, yang sungguh-sungguh berasal dari Roh Kudus, tidak boleh lepas daripada Alkitab. Karena Alkitab adalah sumber iman. Dan Alkitab adalah sumber pertumbuhan iman. Karena itu saudara dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengar dan melakukan firman tidak boleh lepas daripada pembacaan Alkitab secara rutin dan juga tekun setia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, Oswald Chambers itu mengatakan begini.
Pembacaan firman Allah sendiri memiliki kuasa untuk mengomunikasikan kehidupan Allah kepada kita. Baik secara mental, moral maupun spiritual. Allah membuat kata-kata dalam Alkitab sebagai suatu sakramen, yaitu sarana di mana kita untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Itu adalah salah satu pintu rahasia untuk mengomunikasikan hidup Allah kepada kita. Saudara tahu hidup Allah dari mana? Dari Alkitab. Saudara tahu karakter-karakter Allah dari mana? Dari Alkitab. Saudara tahu seluruh karya Allah yang mencerminkan karakter Allah dari mana? Dari Alkitab. Maka ketika saudara membaca Alkitab, Allah sedang mengkomunikasikan hidup Allah. Allah sedang mengkomunikasikan siapa dia kepada saudara. Sedang mengkomunikasikan pikiran-pikiran dia kepada saudara. Sedang mengkomunikasikan isi hati dia kepada saudara. Nancy, salah seorang penulis buku, mengatakan bahwa Alkitab itu seperti surat cintanya Allah bagi kita. Allah adalah mempelai laki-laki dan gereja atau Israel adalah mempelai wanita yang digambarkan oleh Alkitab. Maka saudara ketika membaca Alkitab, saudara dan saya menemukan bahwa Allah itu mengungkapkan segala keberadaan dia di dalam batasan. Ya, di dalam batasan tentunya sebagai ciptaan kita memahami dia. Dia mengungkapkannya kepada kita sedemikian sehingga kita kenal dia, saudara. Dan kita menghidupi kehidupan dia di dalam diri kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kepentingan membaca Alkitab adalah kepentingan di dalam hal ini. Allah mengkomunikasikan hidup Allah kepada saudara melalui Alkitab. Allah mengkomunikasikan hidup dia kepada saudara supaya saudara memiliki hidup di dalam Allah, yaitu melalui apa? Alkitab. Dengan demikian saudara, pembacaan Alkitab bukan pembacaan yang monoton. Pembacaan Alkitab bukanlah pembacaan yang mekanis. Pembacaan Alkitab bukanlah sesuatu yang dilakukan hanya untuk memenuhi program atau hanya untuk memenuhi kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen. Tidak demikian. Tetapi saudara menemukan kehidupan Allah di dalam Alkitab dan Allah memberikan hidupnya bagi kita. Saudara dan saya melihat manfaat-manfaat pembacaan Alkitab di dalam hidup umat Allah yang saudara dan saya itu tidak sadari, Allah itu kerjakan di dalam segala kesetiaan kita, ketekunan kita mempelajari Alkitab. Yang pertama saudara, Alkitab memiliki manfaat membersihkan dan memperbaharui pikiran kita. Saudara dan saya hidup dari usia 0 tahun di dalam budaya keluarga yang bias karena dosa. Saudara punya pikiran akan diisi oleh segala macam worldview, cara pandang dari pihak-pihak keluarga. Dan juga waktu saudara masuk ke sekolah, saudara akan berjumpa dengan beragam macam worldview yang ditawarkan kepada saudara. Dan ketika saudara semakin bergerak masuk ke dalam universitas dan kemudian masuk ke dalam ranah pekerjaan, saudara dan saya juga akan berkembang dengan seluruh worldview, pikiran-pikiran yang ditawarkan, yang ada di sekeliling kita. Sekarang bagaimana saudara dan saya memilah pikiran yang benar dan pikiran yang tidak benar? Bagaimana saudara dan saya membersihkan dan memperbaharui pikiran-pikiran yang kotor, yang bias karena dosa itu yang sudah berurat akar bahkan sejak kita usia 0 tahun di dalam bimbingan daripada orang tua kita. Bagaimana caranya membersihkan? Tuhan membersihkan. Melalui apa? Melalui firman. Melalui firman. Saudara dan saya menemukan bahwa banyak orang Kristen yang sudah masuk di dalam gereja Tuhan, sudah jadi penatua bahkan, tetapi pikiran dia bukan pikiran firman. Masih pikiran dunia ini, masih pikiran adat istiadat ini, masih pikiran budaya-budaya kafir di luar Alkitab. Dan kemudian dia masuk dan aplikasikan itu di dalam kehidupan konteks gereja. Ini sesuatu yang membahayakan. Karena itu firman perlu datang untuk membersihkan dan memperbaharui pikiran kita. Kedua, firman bermanfaat untuk apa? Menjauhkan diri saudara dari dosa. Firman bermanfaat untuk menjauhkan diri saudara dari dosa. Berulang-ulang saudara dan saya menemukan di dalam contoh tokoh-tokoh perjanjian lama maupun tokoh-tokoh perjanjian baru. Firman itu menjadi pribadi sekaligus kuasa. Kenapa? Karena memang firman adalah pribadi Allah. Maka dia adalah pribadi dan sekaligus kuasa yang mengekang kehidupan kita dan mencegah langkah kaki kita untuk masuk ke dalam dosa. Saudara dan saya menemukan itu contoh banyak sekali di dalam kehidupan daripada umat Allah. Yang sering kali saya sebutkan paling terkenal adalah misalnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf. Saudara dan saya menemukan bahwa mereka digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Allah sekaligus firman itu menjadi
kekangan yang membatasi mereka dan menjauhkan diri mereka dari dosa. Ketiga, firman memberi wawasan dan pengarahan dalam situasi kehidupan yang nyata. Saudara dan saya ketika memasuki suatu keputusan etis di dalam segala aspek hidup kita, saudara dan saya akan menemukan saudara membutuhkan wawasan berpikir dan pengarahan dalam pengambilan keputusan etis. Saya contohkan, ketika saudara dan saya berhadapan kepada keputusan etis seperti yang dialami oleh Abraham. Ketika Abraham itu mengalami kelaparan, lalu kemudian dia tidak diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Mesir, tetapi kemudian dia ambil keputusan pergi ke Mesir. Sampai ke Mesir dia menipu dengan mengatakan bahwa istrinya itu adalah saudari perempuannya. Betul bahwa memang saudari perempuan, tetapi dia adalah istri daripada Abraham. Akhirnya Firaun ingin mengambil Sarah menjadi istrinya sampai Tuhan harus intervensi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ terjadi apa yang disebut dengan keputusan etis. Keputusan etis yang memperhadapkan keselamatan diri Abraham ataukah Tuhan punya kehendak untuk dipertahankan. Bicara jujur walaupun konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak baik terjadi. Itu adalah keputusan etis dan kita tahu bahwa ternyata para patriark Abraham jatuh dalam dosa. Ketika Yakub diperhadapkan dengan keputusan etis yang sama. Pada waktu terjadi kelaparan, konteks yang sama. Pada waktu terjadi kelaparan, konteks yang sama. Yakub bergumul di hadapan Tuhan. Sekarang Yusuf sudah mengutus seluruh utusan dan keretanya untuk menjemput Yakub dari tanah Kanaan menuju ke Mesir. Tetapi waktu sampai ke tempat paling selatan, Beersheba, Yakub bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah saya harus pergi ke Mesir ataukah saya stay di tanah Kanaan? Tuhan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku di tengah-tengah persimpangan jalan ini Tuhan. Di selatan daripada tanah Kanaan, Beersheba, saya harus ambil keputusan ke Mesir atau stay di tanah Kanaan. Saudara, Yakub membutuhkan wawasan berpikir. Yakub membutuhkan pengarahan daripada Tuhan. Maka dia buat mezbah di situ dan kemudian dia persembahkan korban kepada Tuhan dan dia minta Tuhan pimpin saya. Dan saudara tahu apa yang Tuhan berikan? Firman datang dan bicara kepada Yakub. Pergi ke Mesir dan Allah pelihara engkau di sana. Bahkan anakmu Yusuf yang akan kemudian menguburkan engkau. Di mana? Di tanah Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memimpin wawasan berpikir dan mengarahkan Yakub di dalam keputusan etis yang harus diambil. Dan setiap saudara dan saya berhadapan dengan keputusan-keputusan etis ini. Yang menyebabkan saudara dan saya melihat kegunaan, manfaat daripada firman. Betapa firman harus hadir dan memberikan wawasan dan arahan yang jelas kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena setiap hari kita berhadapan dengan pilihan. Setiap hari saudara dan saya berhadapan dengan apa? Pilihan-pilihan. Pilih ikut Tuhan atau tidak sama sekali. Maka kita butuh wawasan, arahan yang jelas dalam seluruh situasi kehidupan kita. Yang berikutnya, pembacaan Alkitab itu menguatkan roh atau jiwa kita. Kenapa? Karena roh atau jiwa kita seringkali dilemahkan oleh dosa-dosa kita. Seringkali dilemahkan oleh segala pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini. Sehingga saudara dan saya itu walaupun sudah tahu keputusan yang benar, tapi kita terlalu takut untuk ambil keputusan itu. Ini yang disebut dengan kelemahan daripada jiwa kita. Kita tahu apa yang benar, tetapi kita begitu takut dengan konsekuensi pengambilan keputusan itu. Roh jiwa kita, roh atau jiwa kita itu lemah sekali. Bahkan Alkitab berkata bahwa jiwa kita dapat jatuh di dalam dosa. Karena apa? Karena memang kita masih berada dalam tubuh yang berdosa ini. Karena itu perlu ada firman yang menguatkan jiwa kita. Meneguhkan, mengkonfirmasikan kehendak Allah untuk apa? Saudara berjalan mengikuti kehendak Allah. Saya kasih contoh, Yesus Kristus di dalam pengambilan keputusan ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa dan bergumul 3 kali dengan doa yang sama kepada Allah Bapa di surga. Saat itu Yesus begitu takut, bukan? Sampai dikatakan peluhnya itu bertetes-tetes seperti darah yang tetes ke tanah. Menggambarkan bahwa jiwa atau roh daripada Yesus di dalam natur kemanusiaannya, dia mengalami ketakutan. Dia juga mengalami apa yang disebut dengan kelemahan. Tetapi apa yang terjadi ketika saat dia berdoa? Allah menguatkan jiwa dia. Bahkan Allah mengutus malaikat kepada dia dan menguatkan Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang menjadi manusia. Membutuhkan kekuatan untuk menjalankan kehendak Allah. Demikian juga saudara dan saya. Sebagai anak-anak Allah yang diadopsi oleh karena Kristus.
Kita punya jiwa adalah jiwa yang sangat lemah dan rentan terhadap dosa dan pencobaan. Karena itu apa? Firman harus hadir, firman harus datang dan menguatkan jiwa kita, menguatkan roh kita untuk apa? Melakukan apa yang menjadi kehendak kekal Allah. Yang berikutnya, manfaat daripada pembacaan Alkitab bagi kita adalah melawan serangan si jahat dalam pikiran dan perasaan. Kita ingat senjata rohani yang dibicarakan di dalam perjanjian baru adalah firman, pedang roh, yang melawan segala pikiran jahat, perasaan jahat yang muncul dalam otak kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther bilang apa? Kita tidak bisa melarang burung itu terbang di atas kepala kita. Tapi satu hal yang kita bisa lakukan adalah cegah burung itu untuk apa? Hinggap di kepala kita. Saudara, itu adalah sebuah hal yang bersifat ofensif. Iman itu bukan bersifat defensif saja, mempertahankan iman kita, tetapi iman adalah bersifat offense yang menyerang segala perbuatan-perbuatan jahat yang merupakan godaan iblis kepada kita atau pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan jahat yang datang kepada kita. Karena itu saudara, tidak ada yang lain, kita harus pakai firman. Karena Kristus ketika berhadapan dengan pencobaan pun dia melawan si jahat dan melawan segala godaan itu dengan apa? Firman. Berikutnya saudara, saya melihat bahwa firman Alkitab membangkitkan kerinduan akan hal-hal rohani. Hendaklah engkau berpikir akan perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara-perkara yang di bawah. Ini bukan berarti bahwa saudara tidak boleh menghidupi kehidupan saudara di dalam beragam aspek hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan. Tetapi ini berbicara mengenai kerinduan. Perkara-perkara yang di atas berbicara mengenai hal-hal rohani. Kerinduan terhadap kehendak kekal Allah. Yang dimana hasrat itu hanya bisa dibangkitkan oleh firman Allah. Dengan demikian saudara, waktu saudara membaca hal ini berarti firman memiliki manfaat, kegunaan yang begitu baik di dalam kehidupan rohani kita yang memberikan dampak langsung di dalam kehidupan kita secara personal maupun kehidupan kita secara komunal. Firman juga mengurangi keinginan daging. Kenapa saudara? Karena sekali lagi untuk kita hidup bersesuaian dengan kehendak Allah, daging kita, dosa yang masih ada di dalam diri kita, daging ini menjadi pengganggu utama, penghalang utama untuk kita boleh taat kepada Allah. Kita boleh sesuai dengan firman Allah. Seringkali saudara dan saya itu jatuh di dalam dosa bukan karena orang lain yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Tetapi seringkali saudara dan saya jatuh dalam dosa karena daging kita. Karena keinginan kita, karena hasrat-hasrat dosa kita yang ada dalam diri kita. Maka untuk mereduce, bukan saja mengurangi, tetapi Alkitab berkata mematikan kuasa daging itu di dalam diri kita. Alkitab berkata firman adalah kekuatan Allah yang mematikan. Dan kemudian firman itu melindungi dari pola pikir yang salah. Kerangka pikir. Saudara, firman itu pagar pembatas, saudara. Pagar pembatas. Kerangka yang memberikan kepada saudara dan saya itu pembatas yang membedakan pikiran yang jahat. Firman melindungi kita dari pikiran-pikiran yang salah. Dan memperbaiki hati dan juga kasih kita kepada Allah dan kehendaknya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan dan melakukan firman, itu adalah sesuatu yang meliputi seluruh bagian hidup kita, totalitas hidup kita, secara potensial di dalam jiwa kita, dan kemudian berdampak langsung di dalam kehidupan aktual kita. Dengan demikian saudara, saya mau menekankan bahwa firman Allah adalah hal yang sangat penting di dalam disiplin rohani kita untuk saudara dan saya itu pelajari dengan sungguh-sungguh. Pelajari dengan sungguh-sungguh karena apa? Manfaat firman yang begitu mulia dan agung di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, faktanya adalah di dalam pembacaan Alkitab, kenapa kita sekali lagi sukar untuk kemudian setia dan tekun membaca Alkitab? Walaupun mungkin saudara sudah mengamini, mengetahui, bahkan mungkin mengalami beberapa hal manfaat firman yang telah kita itu lihat tadi. Tetapi juga jujur bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya bahkan, kita tidak kemudian setia, tekun dalam pembacaan Alkitab. Kenapa saudara? Ada dua hal yang saya mau angkat dari pemikiran Nancy DeMoss. Dia mengatakan bahwa dalam pembacaan Alkitab ada dua fakta yang akan selalu terjadi. Pertama, dalam perjalanan pembacaan dan perenungan Alkitab, tidak setiap hari kita merasakan pesta rohani. Ya. Saudara, ada waktu di mana ketika membaca Alkitab saudara begitu dihiburkan, begitu bersuka cita, ya. Saudara begitu menikmati firman itu karena relevansinya pas betul. Tetapi ada waktu di mana saudara dan saya berjumpa dengan teks, pasal atau ayat-ayat tertentu yang sukar dipahami.
Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 16 mengakui bahwa di dalam Alkitab juga terdapat hal-hal yang sulit yang menyebabkan saudara itu sulit untuk menikmati Alkitab itu di dalam pembacaan dan perenungan kita. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 16. Di situ dikatakan, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Siapakah yang memiliki tulisan yang sulit dipahami itu? Paulus, ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus mengakui bahwa Paulus mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Tetapi di sisi lain Petrus tahu bahwa tulisannya itu sulit dipahami. Petrus seorang rasul saja sulit memahami, apalagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian waktu saudara membaca Alkitab, tidak selamanya saudara akan mendapati pesta rohani ini. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin sekali akan mendapati bahwa banyak ayat, banyak pasal, banyak teks yang saudara itu sukar memahami dan sulit menikmatinya. Yang kedua, fakta kedua saudara dan saya akan menemukan bahwa pengaruh firman Allah dalam hidup orang percaya tidak dapat langsung dilihat dalam sehari atau seminggu. Baca Alkitab langsung ada perubahan. Tidak demikian saudara. Tetapi akan terlihat dalam jangka panjang. Kenapa saudara? Saya mau ajak saudara lihat kepada dua ilustrasi. Ilustrasi pertama yang diangkat oleh Nancy adalah, saudara dan saya membaca firman Allah itu seperti saudara dan saya itu tidak selalu makan hidangan pesta setiap hari. Itu adalah ilustrasi dari fakta yang pertama. Ketika saudara dan saya hidup dalam keseharian, ada waktu di mana saudara dan saya makan makanan di dalam pesta dengan kenikmatan dan kelesatan, dengan begitu banyak makanan yang luar biasa kita nikmati. Tetapi saudara, di saat yang sama saudara dan saya juga menemukan bahwa hidup kita sehari-hari adalah makan makanan yang biasa. Tetapi yang biasa itu mengandung gizi, mengandung makanan yang sehat. Dan ketika saudara dan saya makan makanan yang biasa, tidak selalu seperti dalam kondisi pesta. Saudara menikmati makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Saudara menemukan bahwa ternyata pola makan yang demikian, dengan kandungan kualitas makanan yang demikian yang saudara nikmati tiap-tiap hari, entah saudara suka atau tidak suka, saudara makan itu tiap hari, maka pada waktunya saudara menemukan bahwa diri saudara itu bertumbuh. Diri saudara itu mengalami kesehatan. Diri saudara itu mendapatkan hal-hal yang baik bagi pertumbuhan fisik saudara. Saudara, ini yang disebut dengan pekerjaan firman. Yang tidak dilakukan di dalam jangka waktu yang pendek, tetapi Allah lakukan itu dalam jangka waktu yang panjang, dalam proses yang panjang, dengan menghadirkan firman yang berkualitas, dengan menghadirkan makanan yang sehat, makanan yang bergizi setiap hari, baik di dalam konteks pesta ataupun tidak dalam konteks pesta. Saudara menikmati itu karena apa? Allah sedang membangun hidup saudara, untuk saudara dan saya punya spirit, punya jiwa setia mendengarkan dan taat pada firman. Ilustrasi kedua adalah mengenai pertumbuhan anak. Saudara dan saya bisa melihat pertumbuhan anak itu dari usia 0 tahun misalnya sampai dengan dia kelas 1 SD saja. Saudara lihat bahwa ada perbedaan terjadi, tetapi waktu terjadinya perubahan dari satu bagian kepada bagian yang lain, saudara seringkali tidak dapat mengamatinya. Contoh, waktu saudara dan saya lihat anak pada usia mulai umur 2 tahun sampai dengan umur masuk kelas 1 SD, 2 tahun sampai masuk kelas 1 SD, kira-kira 5 sampai 6 tahun dia ada di sana. Saudara dan saya menemukan bahwa tiba-tiba dia punya celana jadi pendek, baju jadi kekecilan. Terus waktu saudara ukur dia di tembok misalnya ya, tahun yang lalu ukurannya sepinggang. Begitu tahun depan kita ukur akhir tahun, apa yang terjadi? Dia sudah sampai di pundak kita. Ada pertumbuhan saudara, ada pertumbuhan yang terjadi terus-menerus. Tetapi seringkali kita tidak melihat bagaimana Allah mempertumbuhkan itu. Walaupun kita menyadari ada pertumbuhan, tetapi waktu terjadinya pertumbuhan itu, saudara dan saya seringkali tidak dapat melihat secara kasat mata. Langsung dengan kasat mata. Tetapi saudara menyadari bahwa ada perbedaan, ada pertumbuhan, ada peningkatan di dalam kehidupan daripada sang anak. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya juga di dalam pembacaan firman Allah. Mungkin saat ini saudara merasa, aduh baca Alkitab susah ya, baca Alkitab kurang dapat dimengerti. Tetapi lakukan itu terus menerus. Kenapa? Karena Oswald Chambers mengatakan begini, kesimpulan kita. Bacalah Alkitab entah kita mengerti atau tidak.
Dan Roh Kudus akan membawa beberapa kata-kata Yesus kepada Anda dalam suatu situasi tertentu dan membuatnya menjadi hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Korintus 3 ayat 6 dikatakan demikian. Mari kita baca teks ini. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi Roh menghidupkan. Jadi kalau saudara baca Alkitab hanya tertera, hanya tertulis, hanya terpatri kepada tulisan-tulisan dia yang mati, saudara tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi justru saudara dan saya percaya bahwa Roh Allah bekerja melalui pembacaan Alkitab kita, maka pada waktu Tuhan Allah akan mengerjakan firman itu di dalam jiwa saudara. Pada waktu Tuhan, firman itu pasti bermanfaat bagi saudara. 2 Timotius 3 ayat 16, firman itu pasti bermanfaat. Alkitab bukan seperti buku umumnya, Alkitab itu hidup. Kenapa? Karena Alkitab itu hadir bersama dengan pembimbing pribadi kita, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Bahkan bagian-bagian yang sangat sulit dipahami atau yang sepertinya hanya memiliki sedikit sekali nilai bagi hidup kita akan tetap memberikan penyucian bagi hidup kita. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membaca firman Allah di dalam disiplin rohani kita, kita ingat tentang dua hal ini. Baca saja. Kenapa? Karena Roh Allah yang bekerja di dalam saudara untuk memberikan pengertian kepada saudara. Dan bagi kita, kita percaya bahwa setiap kata, setiap huruf di dalam Alkitab adalah diinspirasikan Roh Kudus dan bermanfaat bagi hidup iman kita. Yang kedua, disiplin rohani yang saudara dan saya miliki selain daripada mempelajari Alkitab, yang kedua adalah saudara dan saya mengarahkan tujuan pembelajaran Alkitab kepada arah yang benar. Ya, ini membantu saudara untuk disiplin membaca Alkitab dengan tekun dan setia. Mengarahkan pikiran kita dalam pembacaan Alkitab di dalam tujuan yang benar. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 37 sampai 40. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-37 sampai 40 saya baca bagi kita sekalian. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa, maaf ini saya baca Yohanes 6, Yohanes 5 ayat 37 sampai 40. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara, ini berbicara mengenai tujuan ultimat dalam mempelajari firman Allah. Kenapa saudara dan saya bisa disiplin di dalam mempelajari firman Allah? Selain kita melihat manfaat daripada firman itu, tetapi juga kita melihat kepada tujuan ultimat dari firman. Di dalam Yohanes 5 ayat 37 sampai 40 dikatakan bahwa bukan demi pembacaan itu sendiri ataupun menggunakan metode pembacaan tertentu yang mekanis yang menjadi tujuan daripada pembacaan Alkitab. Saudara mungkin ikut ya KTB pemuda, atau saudara masuk ke dalam persekutuan-persekutuan oikumene mahasiswa, dan saudara menemukan bahwa di situ diajarkan metode pembelajaran Alkitab, bukan? Saudara akan diajar bagaimana mendekati Alkitab, membacanya, menyelidikinya, ya dengan cara yang sederhana ataupun dengan cara yang kompleks. Saudara, kita tidak mempelajari Alkitab dengan tujuan demikian. Metode menolong saudara mempelajari Alkitab, tetapi metode bukan menjadi tujuan. Karena itu metode bisa berubah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bukan juga untuk mengenal firman secara intelektual dan gagal mencapai tujuan ultimat dari firman itu sendiri. Saudara perhatikan, Yesus berkata kepada para ahli Taurat, kamu itu menyelidiki kitab-kitab suci, tetapi kamu sebenarnya tidak percaya kepada firman itu sendiri. Kamu tidak kenal siapa yang diberitakan di dalam firman. Jadi saudara, waktu Yesus berkata seperti ini, apa pandangan daripada ahli Taurat? Mereka tersinggung, saudara. Tersinggung sekali karena mereka dianggap orang yang tidak kenal Allah. Sudah baca Alkitab tapi Yesus berkata kamu tidak kenal Tuhan. Kamu bahkan tidak percaya kepada Dia karena itu firman tidak menetap di dalam diri kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Yesus mau menegaskan, firman bukan saja dibaca secara intelektual, tapi firman adalah Alkitab yang harus diimani, ditaati
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, karena apa? Tujuan ultimat daripada Alkitab adalah kenal Kristus. Kenal Kristus. Kenapa harus kita imani? Kenapa kita harus taati? Karena tujuan ultimat pembelajaran Alkitab adalah mengenal Kristus itu sendiri. Kalau para ahli Taurat ini membaca Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Lama, membaca kitab Musa Pentateuk, mereka jika sungguh-sungguh mendapatkan tujuan ultimat itu, maka pasti mereka tidak akan menolak Yesus. Pasti tidak akan tolak Yesus. Tapi kalau mereka tolak Yesus, implikasinya bahwa mereka hanya mengisi intelektual mereka, tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan sang pribadi yang diberitakan oleh Alkitab itu sendiri. Jadi saudara, pengenalan kepada Kristus adalah aspek yang paling penting di dalam disiplin rohani kita ketika kita membaca Alkitab. Yang membuat saudara dan saya bisa memiliki jiwa untuk mendengarkan dan melakukan firman. Mendengarkan dia dan melakukan firman. Saudara, mendengarkan dia dan melakukan firman adalah pengakuan kepada otoritas ketuhanan Yesus dalam hidup saudara. Saya ulangi, saudara mendengarkan dan melakukan firman adalah pengakuan terhadap otoritas Kristus sebagai Tuhan atas hidup saudara. Kalau saudara dan saya tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak akan pernah dengar dia dan saudara tidak akan pernah lakukan firman. Saudara, dalam relasi orang tua dan anak, saudara, ini hal yang clear. Kalau anak itu sungguh-sungguh mengasihi orang tuanya dan sadar bahwa orang tuanya mengasihi dia, anak itu akan semakin hari hidup menaati orang tua. Kenapa? Karena dia kenal orang tuanya, dia kenal karakter orang tuanya, dia kenal bagaimana kasih orang tuanya itu kepada dia. Sehingga makin hari dia semakin kenal orang tua, semakin dia mencintai orang tua dan semakin dia taat kepada orang tua. Seharusnya secara ideal itu yang terjadi. Tetapi fakta memang tidak terjadi demikian, bukan? Nah, saudara, di dalam relasi dengan Kristus pun demikian. Saudara dan saya mengenal Kristus untuk menghasilkan hasrat kudus yang semakin mengasihi dia dan kehendak dia yang telah dinyatakan di dalam Alkitab. Kenal Kristus, makin kenal dia, makin tahu apa yang dia mau, makin ikut dia, makin taat dia. Dan pada saat saudara lakukan itu, saudara akui dia sebagai Tuhan. Paulus katakan bahwa jadikanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam kita. Bagaimana cara saudara menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Kalau telinga kita tidak saudara berikan untuk mendengarkan firman. Kalau jiwa kita, hasrat hati kita tidak mengasihi dia. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hasil akhir daripada pembacaan Alkitab. Kita harus makin mengasihi Yesus, bukan makin membenci dia. Kedua, ketika kita makin kenal Allah dalam Yesus Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab, maka dia akan menghasilkan hasrat kudus untuk semakin memuji dia dalam keseluruhan hidup. Memuji dia dalam keseluruhan hidup artinya apa? Kembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi Allah. Saudara nggak boleh curi kemuliaan Allah. Dalam segala pekerjaan saudara. Saudara mau berhasil di dalam perdagangan saudara. Saudara mau berhasil dalam studi saudara. Saudara mau berhasil dalam pelayanan saudara. Saudara mau berhasil dalam bidang apapun, silakan. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang saudara muliakan di sana? Karena itu pembacaan Alkitab bukanlah sesuatu pembacaan yang kognitif saja. Tetapi pembacaan Alkitab adalah pembacaan yang menginterpretasikan hidup saudara dan mempenetrasi hidup saudara. Barang siapa yang membaca Alkitab, tetapi hidupnya terus memuliakan diri, yang menjadi Tuhan dalam hidupnya bukan Kristus, tetapi dirinya. Saudara dan saya tentu mengakui bahwa kita tidak akan luput dari dosa memuliakan diri. Itu adalah dosa yang merupakan kejatuhan daripada Adam dan Hawa. Tetapi di saat yang sama ketika saudara dan saya ditebus oleh Kristus, dosa memuliakan diri digantikan oleh kemuliaan bagi Kristus. Dan itu adalah perjuangan seumur hidup. Dan perjuangan itu dimungkinkan melalui pengenalan kepada Kristus yang makin hari makin ditambah-tambahkan melalui pembelajaran Alkitab. Ketiga, saudara kenal Kristus berarti menghasilkan hasrat kudus untuk semakin melayani dia dalam beragam talenta dan profesi yang telah diberikan kepada saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenal Kristus itu di dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak pernah hanya meliputi ibadah yang sempit dalam gereja. Tetapi selalu meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga firman Allah sebagaimana yang sudah kita renungkan di dalam komitmen masa kini mengenai pengakuan iman kita. Adalah pengakuan iman yang meliputi aspek secara sempit di dalam ibadah gerejawi. Tetapi juga aspek luas yang mencakup seluruh kehidupan kita.
di dalam beragam ranah kehidupan, ya. Jadi dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun talenta saudara dan profesi saudara, saudara harus pakai itu untuk layani dia. Karena saudara baca Alkitab, saudara kenal Kristus, saudara kenal kehendak dia, maka pakai profesi saudara, talenta saudara, seluruh kapasitas yang ada yang diberikan kepada saudara untuk layani dia dan bukan layani diri saudara sendiri. Yang terakhir, kenal Kristus berarti saudara dan saya mendapatkan hasrat kudus untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat yang ke-29. Menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakter ilahinya. Tentu kita tidak sama dengan Kristus, tetapi di dalam karakter-karakter moral yang dikomunikasikan kepada umatnya, itu diberikan kepada kita melalui hidup yang terus diubahkan, diperbaharui oleh pekerjaan Roh Kudus melalui firman Allah. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setia mendengarkan dan melakukan firman Allah tidak dilepaskan daripada anugerah internal Roh Kudus, tetapi juga disiplin rohani yang meliputi pembelajaran Alkitab secara tekun di dalam kehidupan kita, dan tujuan ultimat daripada firman Allah itu dipelajari apa? Yaitu kenal Kristus supaya menghasilkan hasrat-hasrat kudus di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita dapat memiliki apa yang disebut dengan jiwa yang setia mendengarkan dan melakukan firman. Tentu ini bukan satu kali kerja. Ini adalah sesuatu pekerjaan yang tiap-tiap hari kita lakukan, tiap-tiap hari kita perjuangkan di dalam seumur hidup kita. Sejak saudara dan saya percaya Yesus sampai kita mati nanti. Poin besar yang kedua yang kita renungkan adalah mengenai berkat dan kutuk sebagai konsekuensi pilihan iman. Kalau tadi kita melihat perintah yang begitu penting, perintah ganda yang begitu penting yang dituntut Allah dari hidup kita dan bagaimana kita memperolehnya, sekarang kita masuk ke dalam berkat dan kutuk sebagai konsekuensi pilihan iman yang sudah kita pelajari dan kita baca di dalam Ulangan 27 dan 28. Mari kita lihat ada beberapa hal di dalam berkat dan kutuk sebagai konsekuensi pilihan iman. Pertama, saudara dan saya membaca di dalam keseluruhan teks ini, kita akan menemukan satu prinsip bahwa berkat akan selalu datang ketika kita itu taat kepada Allah. Berkat adalah hal yang diberikan Allah sebagai konsekuensi langsung kepada setiap ketaatan saudara dan saya. Nanti saudara dan saya bisa kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait bagaimana dengan orang percaya yang taat tetapi kemudian menderita. Itu adalah kasus yang lain. Tetapi secara prinsip umum, Alkitab memberikan kepada saudara bahwa berkat Allah pasti diberikan kepada setiap orang percaya yang taat kepadanya. Nah, keunikannya adalah berkat Allah di dalam teks kita itu ditempatkan sebelum kutuk itu dinyatakan. Ya. Jadi berkat dulu baru kutuk. Ya. Allah nggak balik kutuk dulu baru berkat, tetapi berkat dulu baru kutuk. Ya. Jadi apa maksudnya? Kenapa berkat itu dibicarakan lebih dahulu di dalam struktur teks di dalam pasal 28, baru kemudian kutuk dibicarakannya. Ada dua hal yang mau ditekankan oleh Alkitab ketika berkat diberikan sebelum kutuk itu dinyatakan kepada kita. Pertama, menekankan mengenai Allah itu panjang sabar dan berlimpah dengan rahmat yang kekal. Panjang sabar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini bicara mengenai willingness daripada Tuhan untuk memberkati umatnya. Dan dia sesungguhnya tidak menginginkan untuk kita itu dikutuk atau dibinasakan. Kerinduan Allah, isi hati Allah adalah apa? Manusia itu hidup. Manusia itu menyenangkan hati dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka berkat itu diberikan sebelum kutuk untuk menunjukkan bahwa dia begitu panjang sabar. Panjang sabar saudara. Saudara dan saya waktu menemukan di dalam kitab Kejadian, bahkan Allah berkata, Allah tahu bahwa segala keinginan hati manusia yang timbul dari hatinya itu adalah jahat semata-mata. Tetapi sekalipun demikian dia menjatuhkan hukuman atas seluruh alam ciptaannya kecuali Nuh beserta dengan keluarganya di dalam batra itu dan binatang-binatang. Walaupun dia sudah jatuhkan hukuman, dia tetap memberikan berkat perjanjian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu menggambarkan tentang panjang sabarnya Tuhan. Panjang sabarnya Tuhan dan kelimpahan rahmatnya bagi umat Allah. Karena itu sekali lagi di dalam struktur teks pasal 28 kitab Ulangan, berkat itu ditaruh duluan baru kutuk. Kedua, kita melihat mengenai pengharapan akan perkenanan Allah. Semua manusia, khususnya orang Israel, menyadari bahwa supaya mereka itu dapat menikmati hidup yang kekal, mereka harus memperkenankan objek penyembahan mereka. Semua manusia memiliki kesadaran itu. Dan terutama Israel, Allah memberikan kepada mereka pewahyuan khusus. Sehingga dalam diri mereka, mereka sadar bahwa mereka harus hidup berkenan kepada Allah. Dan itu adalah perintah daripada Allah untuk Israel lakukan. Tetapi saudara, di dalam teks kita,
Di situ jelas sekali bahwa perkenanan Allah itu sudah diberikan kepada Israel. Jauh sebelum Israel itu taat kepada Allah. Allah sudah lebih dahulu berkenan mengambil Israel, menetapkan Israel sebagai umat pilihan Allah. Diamlah dan dengarlah hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Engkau telah, bukan baru akan menjadi. Dengan demikian saudara, Allah telah lebih dahulu memperkenankan Israel melalui seluruh karyanya yang telah memilih dan menyelamatkan Israel. Jadi Allah memberikan pengharapan kepada Israel bahwa sesungguhnya mereka telah diperkenankan. Jadi mereka tidak perlu berjuang untuk diperkenankan Allah, tetapi mereka sudah lebih dahulu diperkenankan Tuhan. Sehingga karena itulah mereka diberkati Tuhan. Jadi berkat Allah datang atas Israel bukan karena Israel itu sudah taat sempurna kepada Allah. Tetapi berkat Allah diturunkan atas Israel karena memang Allah berkehendak untuk kemudian memberkati Israel. Nah, kalau saudara dan saya membaca di dalam teks-teks selanjutnya dari pasal 28, kita menemukan bagaimana prasyarat untuk memperoleh berkat Allah. Dan prasyarat itu adalah ketaatan mutlak kepada Allah dan firman-Nya, tidak ada kompromi untuk itu. Taat mutlak secara sempurna kepada Allah itu tidak ada kompromi. Dari sebelum manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah manusia itu ditebus, sampai kepada konsumasi tiba, doktrin ini tidak berubah, yaitu bahwa berkat Allah diberikan jika saudara dan saya taat kepada Allah. Maka ketaatan kepada Allah secara sempurna dan kepada firman-Nya secara sempurna adalah prasyarat utama bagi berkat Allah. Saudara, di dalam ayat-ayat yang saya tuliskan di dalam slide, itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan secara paralel bagaimana prasyarat itu harus dipenuhi oleh Israel. Harus saudara, tidak ada kompromi. Israel harus baik-baik mendengarkan suara Allah. Israel harus melakukan dengan setia segala perintahnya. Harus berpegang pada perintah Allah dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya untuk selama-lamanya. Israel tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam bentuk apapun, terutama terkait dengan penyembahan kepada Allah lain. Jadi semua teks-teks ini yang saya tuliskan adalah paralel. Ungkapan-ungkapan paralel yang mau menegaskan satu prinsip utama tentang prasyarat berkat Allah, yaitu taat mutlak dan sempurna kepada Allah. Tidak ada kompromi. Israel harus menggenapinya. Saudara, ini adalah sesuatu tekanan yang penting sekali kepada Israel dan kepada kita, gereja zaman sekarang. Jadi saudara, jangan mimpi diberkati Tuhan sambil saudara itu memberontak kepada Tuhan. Jangan mimpi pelayanan saudara itu diberkati oleh Allah sambil saudara itu menghujat nama Tuhan. Alkitab berkata, Roh Allah yang diberikan kepada orang-orang pilihan Allah tidak mungkin mengutuki Yesus pada saat yang sama. Karena itu orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hatinya sungguh-sungguh tidak percaya kepada Allah dan tidak taat kepada firman-Nya, dia bukan umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Karena berkat Allah hanya diberikan kepada mereka yang percaya dan taat kepada Allah, yang kemudian mendapatkan anugerah Allah yang diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa sepertinya kita ini harus taat baru dapat anugerah keselamatan ya. Tidak saudara, kenapa? Karena saudara perhatikan struktur teks sudah menunjukkan ada perkenanan Allah yang mendahului daripada ketaatan Israel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat janji berkat Allah kepada Israel di dalam teks kita. Di dalam janji berkat Allah itu meliputi seluruh kehidupan Israel secara fisik dan rohani. Meliputi seluruh kehidupan Israel secara fisik dan rohani. Saudara baca secara personal, individu-individu umat Allah itu diberkati Tuhan. Secara komunitas, keluarga, dan bangsa diberkati oleh Tuhan ya. Jadi saudara dan saya memperhatikan bagaimana Allah itu menurunkan berkatnya kepada Israel tidak main-main. Dan Israel sungguh-sungguh menikmati itu. Sungguh-sungguh menikmati itu terutama misalnya di dalam kerajaan Daud. Di dalam kepemimpinan Raja Salomo. Saudara dan saya melihat bagaimana kelimpahan berkat Allah yang begitu besar. Secara individu maupun komunal kepada umat Israel. Dan juga diberikan kepada kota, desa, di mana mereka berada, kepada keturunan, benih bahkan yang dikandung ya. Dari kandungan, benih yang ada di dalam rahim. Perempuan-perempuan Israel yang dapat melahirkan ya. Ada keturunan yang dilahirkan daripada keluarga-keluarga Israel, semuanya diberikan oleh Allah. Tanaman, ternak, hasil-hasil dari seluruh pekerjaan, makanan dan minuman sehari-hari, semuanya Allah berikan kepada Israel.
Dan betul saja ketika Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, saudara, ketika mereka menaklukkan tanah Kanaan, mereka mendapati apa yang Allah janjikan bagi mereka. Mereka menikmati itu sebagai bagian daripada berkat Allah yang secara fisik Allah berikan untuk menggambarkan apa yang secara rohani telah Allah sediakan di dalam Kristus bagi umat pilihan Allah. Nah, dengan demikian saudara, waktu saudara mempelajari mengenai berkat ini, kita menemukan kesimpulan bahwa berkat Allah telah menyatakan bahwa Allah Yahweh adalah pemelihara seluruh hidup Israel secara fisik dan rohani. Jadi ini memberikan kepada engkau dan saya suatu prinsip yang penting mengenai providensia Allah. Berkat adalah gambaran Allah sebagai bukan saja pencipta, tetapi dia pemelihara hidup daripada umat Allah. Providensia Allah secara fisik dan rohani diungkapkan di dalam berkat-berkat Allah. Saudara ingat di dalam pertemuan kita mengenai mengingat masa lalu tentang providensia Allah yang umum dan khusus diberikan Allah kepada Israel. Dan itu diungkapkan sekali lagi di dalam kata-kata berkat Allah bagi Israel. Yang kedua, di dalam berkat yang Allah berikan kepada Israel, saudara, ini merupakan antisipasi terhadap penyembahan berhala yang akan terjadi di tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan itu menyembah dewa Baal yang dipercaya sebagai dewa kesuburan yang menjadi pemelihara bagi kehidupan orang-orang Kanaan. Jadi waktu saudara dan saya membaca seluruh berkat-berkat di dalam catatan Ulangan 28, sebenarnya Israel sudah dipersiapkan oleh Tuhan ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan nanti, mereka berjumpa dengan penyembahan dewa Baal versus Allah sebagai providensia, Allah sebagai pribadi yang menyediakan segala sesuatu bagi Israel. Sudah dipersiapkan oleh Allah. Jadi harusnya Israel tidak boleh menyimpang daripada firman itu. Seharusnya Israel tidak boleh menyimpang daripada objek penyembahan yang sejati. Kenapa? Karena mereka sudah menikmatinya. Bahkan di dalam padang gurun pun Allah menyatakan providensia Allah. Kalau dalam padang gurun saja Allah sudah menyatakan providensianya, apalagi di dalam tanah Kanaan, perjanjian, tanah perjanjian yang Allah telah janjikan kepada para patriarknya dan digenapi kepada umat Israel. Jadi seharusnya Israel tidak menyimpang kepada Allah lain. Dan yang ketiga, berkat Allah diperoleh jika Israel itu taat mutlak pada Allah dan firman-Nya. Ini adalah prinsip yang diungkapkan di dalam apa yang tadi sudah saya katakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membaca mengenai berkat Allah atas Israel, itu berarti konsekuensi daripada pilihan kita dengan bebas. Allah memberikan kepada saudara firman Allah. Allah mengajar saudara. Allah membawa saudara untuk taat kepada Dia. Tetapi waktu saudara mengambil keputusan, pilihan ada di tangan saudara untuk dilakukan secara bebas. Seluruh pilihan bebas saudara akan selalu mengandung dua konsekuensi ini. Berkat atau kutuk. Berkat atau kutuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah yang Allah berikan begitu limpahnya. Bahkan waktu saudara dan saya membaca seluruh itu adalah gambaran penciptaan sebelum fall. Sebelum jatuh dalam dosa. Semua berkat yang Allah tuliskan di dalam catatan dari Musa ini adalah gambaran pre-fall. Sebelum jatuh dalam dosa. Tidak ada satu bagian adanya kutuk di dalamnya. Tidak ada satu bagian adanya rintangan atau hambatan. Bahkan hujan diberikan pada masanya. Musim berganti sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Saudara, itu seolah-olah menggambarkan bahwa tidak ada kutuk di dalam berkat Allah. Dan mengingatkan kembali kepada apa? Penciptaan sebelum kejatuhan dalam dosa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat kelimpahan daripada Allah mengingatkan kepada Israel. Bagaimana indahnya hubungan dengan Allah. Dan keindahan hubungan dengan Allah itu terlihat di dalam providensia Allah yang begitu agung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat kita hanya dapat menyembah Allah kita saja. Tidak ada Allah yang lain yang pelihara kita seperti Allah kita memelihara kita. Kedua, saudara dan saya melihat mengenai kutuk. Kutuk berkaitan dengan ketidaktaatan. Selalu dikaitkan dengan ketidaktaatan. Saudara dan saya waktu membaca mengenai kutuk, baik 12 kutuk yang diucapkan di dalam pasal 27 maupun kutuk yang ada di dalam pasal 28 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-68, saudara dan saya menemukan beberapa prinsip daripada fakta adanya kutuk itu. Pertama, kutuk menyatakan bahwa natur dosa masih ada di dalam diri umat Allah. Kenapa kutuk itu ada? Kutuk itu menyatakan bahwa ada dosa, ada natur dosa yang masih tertinggal, yang masih berdiam di dalam diri umat Allah. Bahkan Israel yang mengalami eksodus. Yang kedua,
Kutuk menyatakan fakta bahwa umat Allah tidak dapat dan tidak mungkin taat mutlak dan sempurna kepada Allah dan firman-Nya. Ingat, tuntutan daripada berkat Allah adalah taat mutlak dan sempurna kepada Allah. Faktanya, kenapa Allah menghadirkan kutuk? Kutuk itu seperti dibalik ya saudara. Saya ungkapkan kalimat ini yang seringkali dipakai orang untuk kemudian melegalkan doktrin kemakmuran, ya, melegalkan doktrin kemakmuran. Saya mau ajak kita lihat sebentar di dalam berkat dan juga kutuk. Pasal 28 kitab Ulangan ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara baca ayat yang sama dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa hal itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat selanjutnya bahwa Allah memakai kalimat yang sama untuk menunjukkan bahwa engkau tidak akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Ya saudara, di dalam ayat 44 Ulangan 28. Ia akan memberi pinjaman kepadamu tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala tetapi engkau akan menjadi ekor. Jadi kalimat itu saudara tidak boleh pakai untuk melegalkan doktrin kemakmuran di dalam kehidupan daripada gereja Tuhan. Ya. Sekalipun umat yang ada dalam gereja saudara sedang menjalankan doktrin yang salah. Atau hamba Tuhan itu sedang mengajarkan doktrin yang salah. Oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita adalah umat Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita ini kepala dan kita ini bukan ekor. Pada waktu terjadi penderitaan, pada waktu terjadi kesusahan, pada waktu terjadi ketidakmakmuran dalam hidup saudara, apa katamu? Apakah saudara berhenti menjadi anak Allah? Apakah saudara berhenti menjadi anak raja di atas segala raja, pencipta alam semesta ini? Mengerti baik-baik konteks Alkitab supaya jangan salah di dalam memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Maka saudara perhatikan baik-baik, seluruh kalimat itu berkaitan dengan esensi berkat dan esensi kutuk yang hari ini saya sampaikan kepada saudara. Jadi kutuk menggambarkan umat Allah tidak dapat dan tidak mungkin taat mutlak dan sempurna kepada Allah dan firman. Kenapa kutuk dihadirkan? Karena memang Alkitab mengakui manusia tidak dapat dan tidak mungkin melakukannya. Seluruh umat manusia, fakta ketiga adalah seluruh umat manusia termasuk Israel takluk di bawah kutuk hukum Taurat yaitu kematian. Ulangan 27 ayat 26 mengatakan bahwa terkutuklah mereka yang tidak melakukan hukum Taurat. Dengan demikian saudara, semua yang tidak taat hukum Taurat, saudara mau melakukan pelanggaran satu saja pun, Alkitab berkata pelanggaran terhadap satu hukum saja merupakan pelanggaran terhadap seluruh hukum. Satu saja merupakan pelanggaran terhadap seluruh hukum, apalagi saudara melanggar semua hukum. Ya. Jadi saudara bisa mengerti bagaimana itu logika berpikirnya Tuhan ya. Jadi saudara mari kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 45 dan Galatia 3 ayat 10. Bagaimana ikatan kita di bawah kutuk hukum Taurat yang membuat kita tidak mungkin lepas daripada kematian. Karena kita memang tidak dapat taat sempurna kepada tuntutan hukum Taurat Allah. Yohanes 5 ayat 45. Di situ dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Di situ dikatakan siapa yang mendakwa Israel? Musa. Ini bicara mengenai apa? Dakwaan hukum Taurat terhadap setiap pelanggaran hukum Taurat yaitu kematian. Jadi Musa, hukum Musa yang dikatakan dan yang menjadi pengharapan daripada orang-orang Israel termasuk para pemuka agama Yahudi bahwa ketika mereka taat kepada hukum Taurat itu mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus bilang itu pengharapanmu, ternyata pengharapanmu itu omong kosong. Karena apa? Karena hukum Taurat justru mengikat saudara dan saya seluruh manusia di bawah kutuk Allah yaitu kematian kekal. Dan tidak ada satu manusia pun bisa lepas daripada itu. Galatia 3 ayat 10 menegaskan hal ini. Galatia pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kutipan daripada diambil dari Ulangan 27 ayat 26 yang tadi saya bacakan bagi saudara. Dengan demikian, Paulus mengkonfirmasikan apa yang diungkapkan di dalam Ulangan 27 ayat 26. Bahwa semua manusia takluk di bawah kutuk hukum Taurat, yaitu kematian. Dan membuktikan natur dosa manusia membuat manusia tak mungkin bisa menaati hukum Taurat secara total dan sempurna. Oleh hukum Taurat, Roma 3 ayat 20 dan 7 ayat 7 mengatakan, oleh hukum Taurat, manusia itu mengenal dosa. Hukum Taurat memberikan kesadaran akan dosa secara potensial dan secara aktual yang lahir dari natur manusia yang berdosa. Dan karena itu tidak ada pengharapan dari pihak manusia untuk keselamatan maupun hidup yang kekal. Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapakah yang menolong aku? Kalimat itu menggambarkan pengakuan Rasul Paulus, seorang rabi Yahudi yang cerdas sekali seperti Paulus, dan pengenalan kepada hukum Taurat Musa yang begitu kuat, dan seluruh penafsiran daripada perjanjian lama yang dikuasai oleh Rasul Paulus. Dia berteriak, siapakah yang menolong aku? Aku manusia celaka. Ini menggambarkan kepada saudara dan saya bahwa kutuk dosa menunjukkan bahwa saudara dan saya tidak dapat lepas daripada kutuk hukum Taurat itu, yaitu kematian. Ya. Karena itu, fakta lain di balik kutuk adalah umat Allah itu membutuhkan pengantara yang taat mutlak dan sempurna tanpa dosa kepada Allah dan firman-Nya sebagai wakil bagi umatnya di hadapan Allah. Harus ada pengantara. Ya. Jadi kutuk itu mengasumsikan dibutuhkannya pengantara yang tanpa dosa, yang taat mutlak dan sempurna kepada Allah dan hukum-hukum Allah yang bisa mewakili umat Allah yang telah jatuh dalam dosa. Dan terakhir, kutuk itu menyatakan fakta bahwa umat Allah membutuhkan anugerah Allah melalui karya Roh Kudus untuk memampukan mereka taat kepada Allah dan firman-Nya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, karena itu waktu kita membaca kutuk di dalam kitab Ulangan, saudara, kita nggak bisa hanya sekedar membaca sekian banyak kutuk saja. Tetapi saudara dan saya melihat apa yang mau dinyatakan di balik daripada kutuk itu. Fakta apa yang Allah mau beritahukan kepada kita, karena kutuk selalu berbicara mengenai ketidaktaatan manusia dan ketidakmampuan manusia menyelamatkan dirinya dari dosa dan kematian. Nah, apa saja yang menjadi penghambat saudara dan saya itu tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah, yaitu mendengarkan dan melakukan firman dengan setia. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan saudara dan saya itu kemudian tidak taat kepada Allah dan mengakibatkan konsekuensinya adalah kutuk Allah. Ada 3 hal yang dicatat di dalam Alkitab, khususnya dalam Ulangan 28 yang juga merupakan kata-kata paralel. Yang pertama dikatakan di dalam Alkitab, Ulangan 28 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Lalu kemudian di dalam ayat yang lain, saudara dan saya menemukan bahwa Allah mengatakan jika engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat, yaitu Tuhan Allah itu. Jadi faktor-faktor penyebab kutuk itu adalah yang pertama, memandang rendah Allah. Saudara, memandang rendah Allah itu dikonkretkan di dalam kitab Ulangan dengan apa? Tidak mau mendengarkan suaranya. Jadi saudara, memandang rendah Allah itu bukan kemudian saudara dan saya itu menemukan orang yang malas ke gereja saja, malas baca Alkitab ya, dan kemudian hal-hal yang lain. Tetapi memandang rendah Allah itu berbicara mengenai apa yang ada dalam jiwa saudara. Tidak mau dengar firman. Tidak mau dengar firman, saudara. Tidak mau dengar firman, menolak firman di dalam jiwa saudara. Entah itu ekspresinya di dalam bentuk yang halus, atau ekspresinya terlihat dengan terang-terangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus memandang rendah Allah, tidak mendengarkan perkataan Allah. Saudara, kalau saudara sebagai orang tua ketika mengajarkan ajaran-ajaran yang benar kepada anak-anak saudara berdasarkan firman, lalu anak itu tidak dengar saudara. Apa perasaan saudara, apa sense yang timbul di dalam pikiran saudara ketika anak itu tidak mendengarkan saudara? Dia bukan sekedar tidak taat, bukan? Dia sedang hina saudara. Dia sedang tidak menghargai otoritas saudara sebagai orang tua. Sehingga ketika anak itu dia memalingkan wajahnya atau dia menjawab ya mama papa tetapi dia tidak mengerjakannya,
Saudara ingat, dia bukan hanya sekedar tidak taat, tetapi dia menghina otoritas saudara. Karena itu saudara, orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan, Allah benci dan menghukum mereka dengan begitu keras. Karena apa? Menghina dia sebagai Tuhan. Menghina dia sebagai Tuhan, pencipta dan pemelihara hidup saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini terus saya itu sebagai orang tua itu bicara kepada anak saya. Saya cukup tegas di dalam urusan kalau dia tidak dengar. Karena bicara mengenai Allah itu dihormati melalui orang tua yang mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Suatu waktu ketika anak saya tidak mendengar, memang sudah sering begitu, tetapi ada waktu di mana saya tahu bahwa itu adalah titik perlawanan dia yang cukup keras. Saya masukkan dia di dalam ruangan yang saya sendiri sama dia, lalu saya bicara dengan tegas. Kenapa tidak mau dengar mama? Apakah yang mama ajarkan itu salah? Dia jawab tidak salah. Dia tahu itu benar. Kenapa tidak mau dengar mama? Dia tidak bisa jawab argumentasinya. Ketika dia tidak bisa jawab argumentasi, langsung saya beritahukan argumentasi Alkitabiah kepada anak. Kenapa dia harus dengar saya jika saya bicara kebenaran? Otoritas orang tua itu dihargai oleh Allah. Ketika kamu tidak menghormati otoritas orang tua yang memberitakan firman, maka engkau tidak menghargai otoritas Allah yang pemberi firman itu. Saudara, saya begitu tegas kepada anak saya. Setelah saya selesai, dia menangis setengah mati. Setelah dia selesai, saya bilang, sudah tenang, duduk di situ berdoa minta ampun dosa. Ini anak umur 4 tahun. Saya bilang, duduk di situ, mama mau kamu dan mama berdoa sekarang minta ampun dosa di hadapan Tuhan. Kamu sudah berdosa kepada Tuhan dan kepada mama. Jadi dia duduk di samping saya. Sudah tenang, sudah cooling down. Setelah itu setelah saya jelaskan lebih baik lagi kepada dia, sudah bisa menerima, dia yang pimpin doa. Waktu dia berdoa, saya sudah jelaskan kepada dia apa arti dosa. Dia berdoa sungguh-sungguh dan dia katakan, Tuhan, Stefani minta ampun dosa. Stefani sudah berdosa. Dia sebutkan dosanya apa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang penting. Di dalam relasi orang tua dan anak, penghinaan kepada otoritas itu tidak diperkenankan oleh Allah. Apalagi orang tua mengajarkan kebenaran. Apalagi di dalam relasi Allah dan manusia. Dia pencipta kita ciptaan. Saudara berani hina dia? Saudara berani tidak dengar suaranya? Saudara memperlakukan dia seperti apa? Saudara, penghinaan kepada dia tidak akan main-main. Kedua, penyebab kutuk Allah adalah tidak taat kepada Allah dan firman-Nya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penghinaan kepada otoritas akan otomatis mengikuti ketidaktaatan. Otomatis. Saya hina otoritas, pasti otomatis saya tidak taat. Itu akan terjadi demikian. Ketiga, meninggalkan Allah dan menyembah Allah lain. Itu paling klimaks. Itu namanya eskalasi dosa sudah yang paling teratas. Yaitu apa? Tinggalkan Allah. Kenapa? Sudah hina otoritas, tidak dengar dia, tidak taat kepada dia, maka pada akhirnya saya tinggalkan dia. Saudara tidak perlu tinggalkan Allah dengan saudara berhenti menjadi Kristen. Saudara bisa saja menjadi Kristen, tetapi hati dan jiwa saudara bukan milik Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik supaya hal-hal demikian adalah hal-hal yang bukan saja menjadi peringatan bagi Israel, tetapi menjadi peringatan bagi saudara dan saya hari ini. Kita adalah orang-orang yang sama seperti Israel. Berdosa, rentan terhadap pencobaan, dan faktor-faktor penyebab kutuk Allah ini juga dapat terjadi atas saudara dan saya. Lalu apa saja kutuk Allah yang meliputi seluruh aspek hidup manusia? Yaitu fisik dan rohani. Fisik dan rohani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan Alkitab mencatat segala kutuk Allah yang begitu mengerikan. Waktu saya baca, saya bayangkan, saya ngeri saudara. Apalagi kalau terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Kutuk Allah tidak dapat dihindari oleh siapapun dengan usaha apapun. Alkitab bilang kutuk itu memburu engkau dan sampai engkau punah. Itu berarti saudara-saudara tidak akan bisa berlari daripada kutuk Allah. Kalau dia kasih kutuk, saudara mau usaha apapun untuk luput, tidak akan luput. Wahyu mengatakan bahkan sembunyi di keluk-keluk batu, bahkan sampai minta-minta mati sama Tuhan. Tuhan bilang kau harus kena hukuman. Kena hukuman saudara. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan main-main dengan Tuhan.
Allah kita Allah yang tidak boleh dipermainkan. Dia Allah yang penuh anugerah, tetapi bukan berarti boleh dipermainkan. Saudara, mari kita lihat mulai beberapa aspek yang saya simpulkan secara ringkas dari kutuk yang diberikan oleh Allah. Tanah dan segala yang dihasilkan tidak mencapai hasil maksimal, bahkan akan dihancurkan. Tanah, sejak dari awal Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tanah pun ikut dikutuk oleh Tuhan. Seluruh hasil kerja, hasil yang mungkin dihasilkan daripada tanah itu dihancurkan oleh Tuhan. Benih pun dimatikan oleh Tuhan. Saudara, kalau benih dimatikan oleh Tuhan itu gimana caranya ya? Untuk kemudian membudidayakan seluruh tumbuh-tumbuhan makanan untuk hasil pangan bagi misalnya bangsa kita. Kalau Tuhan matikan benih, saudara. Gak ada lagi benih di Indonesia ini, saudara. Bahkan kalau saudara lihat pandemi, kemudian kita terblokir daripada hubungan dengan dunia luar. Saudara mau makan apa kita yang ada dalam kelaparan dan mati di dalam negara ini, saudara? Itu yang Allah kerjakan. Kalau saudara berdosa kepada Tuhan, tanah bukan saja gak menghasilkan, benih pun gak akan keluar. Benih pun dimatikan sama Tuhan. Pekerjaan dan segala yang akan dihasilkan akan sia-sia. Tidak ada kenikmatan di sana sekalipun saudara kerja keras. Sebaliknya hanyalah usaha menjaring angin, kata pengkhotbah, dan saudara diperbudak oleh pekerjaan saudara. Saudara kerja keras, banting tulang, ya, bahkan gak tidur. Ya. Tapi tetap saja saudara menyimpan hasil saudara itu di kantong yang berlobang. Bahkan di dalam Hagai, bukan cuma di kantong berlobang. Kalau saudara pulang pun masih ada sisa, sedikit Tuhan habiskan. Tuhan kirim angin untuk tiup semuanya. Lewat. Gak ada sisa sama sekali buat saudara. Mengerikan ya saudara. Allah kalau sudah murka, dia tidak akan kasih sisa sedikit pun untuk saudara nikmati. Benih, ya, benih saudara ya, yang menghasilkan hidup. Ovum dan sperma, ya, di dalam rahim daripada perempuan untuk kemudian mengandung dan melahirkan, dimatikan sama Tuhan. Mandul saudara. Jadi itu berarti generasi juga nggak ada. Mengerikan ya saudara. Allah kalau marah itu dia matikan dari sampai dasarnya saudara. Beragam bentuk sakit penyakit apa saja. Sampai yang gak dicatat dalam hukum Taurat pun Tuhan bilang, aku akan munculkan ya. Saudara, saya bacakan lagi ya. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Kalimat yang keras sekali daripada Tuhan. Tuhan mau kasih tahu kalau kau bermain-main sama Tuhan, tidak dengar dan tidak lakukan firman, ini akibatnya. Pilihan. Saudara, tidak main-main. Itu berarti saudara, kalau apa yang tidak tertulis dalam Alkitab dimunculkan Tuhan, seluruh virus yang ada di muka bumi ini dimunculkan oleh Tuhan. Baru satu virus saja, corona, saudara sudah tidak bisa tangani. Belum lagi jenis corona yang lain. Itu baru salah satu dari jenis corona. Belum lagi jenis-jenis yang lain. Kalau Tuhan munculkan seluruh jenis virus, gimana coba? Adakah manusia yang bisa hidup? Kelaparan. Karena apa? Karena kekacauan sosial, adanya ketidakadilan, pemerasan dan lain-lain. Hak-hak orang-orang yang harusnya dilindungi itu diambil. Kekerasan terjadi dalam negara, dalam bangsa ini. Maka apa yang terjadi? Allah kasih kelaparan. Bahkan kelaparan itu memuncak sampai kepada kanibalisme. Saudara baca di dalam teks itu bagaimana kanibalisme itu dilakukan. Ayam makan daging anaknya. Saking makan daging itu dia begitu lapar, dia begitu ingin untuk memuaskan keinginannya. Dia nggak bagi-bagi sama istri sama anaknya. Begitu juga sang istri makan daging daripada orok. Saudara baca teks ini, mengerikan sekali teks ini bicara tentang kutuk Allah. Dia makan dari orok saudara. Daging orok itu dia makan sembunyi-sembunyi. Dia gak pengen bagi suami dan anak-anaknya. Saking apa? Saking laparnya. Waktu saudara baca ini saudara ingat baik-baik. Kemarahan Allah begitu keras. Kenapa saudara? Karena dia minta saudara hormati dia. Dia minta saudara sebagai umat Allah, hormati dia sebagai Tuhanmu. Jangan jadi orang Kristen yang hanya Kristen-Kristenan. Yang hanya Kristen KTP. Yang hanya mau jadi Kristen untuk masuk surga. Tapi tidak mau taat sama Tuhan. Saudara bahkan sakit mental, gila. Kehilangan akal. Allah berikan kepada Israel jika dia tidak taat sama Tuhan. Dikuasai musuh dan kalah dalam peperangan dan pada akhirnya dibuang daripada tanah perjanjian. Klimaks, keluar daripada tanah perjanjian. Seperti Adam dan Hawa keluar daripada Taman Eden. Jangan ada di dalam tanah yang dikuduskan oleh Tuhan. Saudara, ini mengerikan sekali saudara. Pada akhirnya Tuhan buang kita.
Mengerikan. Tahapan demi tahapan daripada hukuman itu makin mengerikan sampai akhirnya dia buang kita. Saudara, ini sesuatu yang sangat mengerikan, sangat mengerikan dan membuat saudara dan saya takut dan gentar. Waktu saudara ambil komitmen, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus ingat, di belakang komitmen itu ada tanggung jawab yang begitu penting sekali yang saudara harus pikirkan baik-baik. Kalau saudara betul-betul percaya dia, taat dia sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara benar-benar tidak mau percaya dia, tinggalkan Allah, tinggalkan Kristus. Jangan buat dia menjadi salah satu Tuhan dari Tuhan-Tuhan lainnya. Ya. Jadi ini sesuatu yang prinsip sekali ya, sudah berkat dan kutuk, sudah berkat dan kutuk. Ini mengikat seluruh hidup saudara dan saya. Saya sebagai hamba Tuhan dan saudara sebagai jemaat tidak boleh main-main dalam hal ini. Maka kalau dengan demikian saudara, waktu saudara dan saya berhadapan dengan Taurat Tuhan, dengan berkat dan kutuk, saudara dan saya menemukan apa? Kita tidak mungkin bisa dapat berkat Tuhan. Tidak mungkin kita diberkati Tuhan. Kenapa? Karena faktanya semua yang dikatakan di dalam kutuk itu yang kita alami. Jadi bagaimana supaya berkat ini kita dapatkan dan kutuk itu kita dibebaskan daripadanya? Caranya adalah anugerah. Anugerah adalah jawaban atas berkat dan kutuk. Anugerah adalah jawaban atas berkat dan kutuk. Waktu saudara dan saya melihat di dalam teks yang ada di slide saya tampilkan di layar ada gambar peta Gunung Gerisim dan Gunung Ebal. Saudara tahu Gunung Gerisim dan Gunung Ebal itu ada di mana? Di wilayah Kerajaan Utara ya saudara. Tepatnya di kota apa? Sikem. Saudara lihat di situ ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Gunung Ebal, Gunung Gerisim ada di kota Sikem. Di dalam pasal yang ke-27, Allah bagi 6 suku di Gunung Ebal, 6 suku di Gunung Gerisim, lalu di tengah-tengah imam. Lalu imam ucapkan setiap kutuk, lalu setiap umat Israel itu berkata, amin, amin. Firman Tuhan dibacakan, amin, amin. Dijawab demikian ya, saudara. Lalu di dalam teks kita, di situ dikatakan bahwa nanti 6 suku yang ada di Gunung Gerisim akan berbicara mengenai berkat Tuhan. Lalu 6 suku yang ada di Ebal itu akan berbicara mengenai kutuk Tuhan. Tapi lucunya saudara, ketika kita baca di dalam teks kita, kitab Ulangan pasal 27, yang ada adalah kutuk saja yang ditulis, yang diucapkan. Sedangkan berkatnya enggak diucapkan ya di dalam catatan kita, konteksnya di dalam pembacaan kutuk dan berkat di Gunung Gerisim maupun Gunung Ebal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian kita menemukan bahwa ada anugerah yang tertera di dalam teks Ulangan 27 ini. Mari kita lihat di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh yang tadi saya bacakan bagi saudara. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini kamu tegakkan di Gunung Ebal yang kau kupuri. Gunung Ebal di situ harus didirikan batu-batu yang bertuliskan apa? Bertuliskan hukum Taurat dengan jelas dan terang kepada umat Allah. Jadi batu-batu yang bertuliskan hukum Taurat itu bukan ditaruh di Gunung Gerisim, saudara ingat ya. Tetapi ditaruh di mana? Di Gunung Ebal. Berarti perkataan seluruh hukum Taurat Allah ada di Gunung Ebal itu. Di batu-batu yang telah diberikan tulisannya, di kapuri itu. Juga haruslah kau dirikan di sana, yaitu di mana? Di Gunung Ebal. Mesbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu itu. Dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan. Memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Saudara perhatikan, hal pertama yang kita pelajari di dalam teks ini adalah Kristus. Karyanya sebagai pengantara dan penyempurna hukum Taurat itu terimplisit, tersirat di dalam teks kita. Pembacaan berkat dan kutuk di antara dua gunung Ebal dan Gerisim yang ada di kota Sikem di wilayah Israel Utara, itu adalah tempat pertama kali Abraham itu mendirikan mesbah. Di mana Allah mengikat perjanjian dengan Abraham tentang keturunan dan terutama tentang tanah perjanjian.
Ya, di Sikem, saudara baca di dalam ayat referensi itu. Lalu itu juga adalah tempat di mana Yakub mendirikan mezbah. Ketika dia pulang dari tanah Haran, lalu dia memasuki tanah Kanaan, dia sampai di Sikem dan dia mendirikan mezbah di sana. Maka saudara, ini adalah tempat yang bersejarah sekali, di mana mezbah pertama Allah mengikatkan perjanjian tentang tanah perjanjian kepada para patriark. Dan sekarang Israel telah memasuki tanah itu, penggenapan janji Tuhan telah terjadi di sana. Maka Allah membacakan hukum-hukum Allah yang merupakan bagian daripada perjanjian anugerah Allah dengan umatnya. Nah, saudara, keunikannya adalah di Gunung Ebal, sebagaimana yang saya katakan tadi, berdiri batu peringatan hukum Taurat Allah. Tetapi juga di Gunung Ebal, mezbah Allah didirikan dan di atas mezbah itu dipersembahkan 2 korban. Yaitu korban bakaran yang seluruh tubuh binatangnya itu dibakar habis, tidak ada sisa. Dan korban keselamatan yang beberapa bagian tubuhnya itu dibakar habis, tetapi ada sisa dagingnya yang boleh dimakan, dinikmati oleh para imam dan keluarga para imam, juga oleh orang-orang Israel secara umum, kaum awam. Mereka makan, mereka menikmati, mereka bersuka cita. Dengan demikian saudara, Gunung Ebal di dalam konteks perjanjian lama adalah saksi dari rahmat Allah yang mengampuni dosa manusia melalui korban persembahan yang ada pada mezbah itu. Kenapa? Karena hukum Taurat bersaksi bahwa manusia berdosa dan manusia berada di bawah kutuk murka Allah, kematian yang tidak bisa dilepaskan. Manusia tidak mungkin taat sempurna total kepada Allah. Tetapi sekalipun demikian ada rahmat Allah di Gunung Ebal. Yaitu apa? Ada mezbah di sana, ada korban persembahan, korban bakaran dan korban keselamatan di sana. Yang dimana umat Allah turut terlibat menikmatinya dan bersuka cita di hadapan Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu adalah gambaran daripada tipologi Kristus. Mezbah, korban bakaran dan korban keselamatan adalah tipologi daripada Kristus. Kita baca beberapa teks Alkitab di dalam Ibrani khususnya untuk kita melihat bagaimana teks-teks ini mengkonfirmasikan anugerah Allah bagi kita di dalam Kristus. Ibrani 7 ayat 27b. Demikian firman Tuhan. Sebab hal itu telah dilakukannya, yaitu oleh Kristus, 1 kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi langsung diberikan kepada kita koneksi korban perjanjian lama mengacu kepada Yesus Kristus. Lalu pasal 9 ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi Kristus tidak berulang-ulang memberikan korban, tetapi dia hanya 1 kali memberikan korban pada waktu dia berinkarnasi ke dalam dunia melalui kematiannya di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa manusia. Lalu di dalam pasal 10 ayat 1, Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi perjanjian lama mengakui bahwa hukum Taurat tidak mungkin membawa manusia kepada keselamatan. Tidak mungkin. Yang ada adalah membawa manusia kepada kutuk kematian saja. Ya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus adalah jalan yang membawa engkau dan saya kepada keselamatan. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 dari pasal Ibrani pasal 10. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, yaitu ketika Kristus berinkarnasi ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Berbicara mengenai inkarnasi Kristus ke dalam dunia menjadi manusia. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Jadi Kristus datang sebagai manusia untuk apa? Menggenapkan kehendak Allah. Menggenapkan kehendak Allah. Di atas ia berkata korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kenapa? Karena hanya akan menghasilkan apa? Kematian dan kutuk semata. Tidak melepaskan manusia dan membebaskan manusia dari dosa itu dan memberikan hidup yang kekal. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Kristus datang sebagai manusia untuk melakukan kehendak Allah secara sempurna. Ya.
Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Ya, perjanjian lama sudah digenapkan karena itu tidak perlu ada lagi. Dia menegakkan yang kedua yaitu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, korban yang dipersembahkan itu. Lalu di dalam pasal 13 ayat yang ke-10 daripada surat Ibrani berbicara mengenai mesbah yang mengacu kepada Sang Kristus itu sendiri yang telah mati bagi kita. Pasal 13 surat Ibrani ayat 10. Kita mempunyai suatu mesbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Tetapi Kristus di dalam mesbah itu dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Yaitu apa? Keselamatan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita menemukan bahwa Kristus adalah mesbah dan korban persembahan yang merupakan jawaban atas berkat dan kutuk yang memungkinkan umat Allah diberkati Allah dan bukan dikutuk Allah. Korban bakaran di dalam perjanjian lama berarti penyerahan total. Tadi ya, seluruh tubuh binatang itu dibakar total, tidak ada sisa. Yang mengacu kepada ketaatan total dalam iman kepada Allah dan firman-Nya yang telah digenapi oleh Yesus Kristus. Korban keselamatan bicara mengenai apa? Kematian Kristus yang telah membawa keselamatan dan sukacita bagi umat Allah sehingga mereka dapat menikmati perjamuan makan bersama Allah dalam sukacita tanpa takut dihukum. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56 dan 1 Korintus 11 ayat 25 dan 27 mengatakan bahwa Kristus adalah makanan rohani bagi umat Allah. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa di tengah-tengah Gunung Ebal yang merupakan saksi daripada hukum Taurat Allah, yang membawa manusia itu berada di bawah kutuk Allah yaitu kematian karena tidak mampu menaati Allah secara sempurna dan total. Di situ terletak rahmat dan anugerah Allah karena apa? Ada mesbah, ada korban bakaran dan korban keselamatan yang dipersembahkan kepadanya. Sehingga umat Allah tetap dapat diperkenankan Allah. Umat Allah dapat bersuka cita di hadapan Allah. Menikmati relasi dengan Allah dalam perjamuan kudus Tuhan. Karena apa? Karena ada pribadi yang mati menggantikan mereka. Yaitu Kristus. Dengan demikian saudara, Kristus adalah pengantara. Imam besar agung yang telah mewakili umatnya untuk mempersembahkan ketaatan total kepada Allah dan firman-Nya. Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menghapuskan kutuk hukum Taurat dan memberikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita lihat Galatia 3 ayat 13. Saya ingin membacakan ini bagi saudara dan saya supaya kita tidak menganggap remeh kematian Kristus bagi kita di atas kayu salib. Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia mengambil kutuk hukum Taurat bagi dirinya supaya oleh kematiannya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan karena itu Kristus memungkinkan Injil dan Taurat berjalan bersama-sama dan digenapi dengan sempurna bagi keselamatan umat Allah. Ini adalah hal yang sangat indah yang dibicarakan di tengah-tengah berkat dan kutuk. Ya, yang sekali lagi Israel hanya bisa dikutuki, tidak mungkin dapat berkat, tetapi oleh Kristus kita diberkati Tuhan. Kedua, kita lihat jawaban atas berkat dan kutuk itu adalah anugerah Allah di dalam karya Roh Kudus. Ulangan 30 ayat 6. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Lalu kita lihat di dalam Yeremia 31. Kata-kata yang sama diulangi oleh Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Di situ dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka,
dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara perhatikan di situ, Allah itu menaruh Taurat di dalam batin dan menuliskannya di dalam hati mereka. Nah, saudara, ini adalah kalimat yang sama dengan menyunat hati. Jadi di dalam pikiran daripada Musa percaya akan anugerah pekerjaan internal Roh Kudus di dalam jiwa umat pilihan Allah. Musa tidak sedang mengatakan bahwa usahakanlah ketaatan dengan usahamu sendiri. Usahakanlah dengan kekuatanmu sendiri. Tidak. Tetapi Musa sedang mengatakan bahwa kamu hanya dapat taat kepada Allah jika ada anugerah hidup baru yang diciptakan dan ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Natur hidup baru yang secara supranatural diberikan oleh Roh Kudus yang memungkinkan umat Allah percaya dan taat kepada Allah di dalam kasih yang sejati dan menghasilkan kekudusan hidup di dalam hidup umat Allah sampai kepada kesempurnaan yang kekal di dalam akhir zaman nanti. Jadi Musa tidak sama sekali membawa Israel untuk hidup tanpa Injil, untuk hidup tanpa anugerah, untuk taat dengan kekuatan sendiri, untuk memperoleh hidup kekal melalui ketaatan manusia. Tidak. Tetapi Musa sedang mengajar umat Allah. Taat Allah oleh anugerah Allah semata. Taat Allah oleh karena Roh Kudus yang memampukan kita. Dengan demikian saudara, kesimpulan kita di dalam berkat dan kutuk berbicara begitu limpah mengenai anugerah Allah semata yang memampukan umat Allah untuk taat total kepada Allah. Kristus taat total dan memberikan kebenarannya bagi kita. Sekarang oleh Roh Kudus kita diberikan ketaatan di dalam kasih sebagai respon ucapan syukur kita kepada karya keselamatan Kristus yang telah diberikan kepada kita. Dengan demikian saudara, anugerah adalah pemersatu antara Taurat dan Injil. Anugerah adalah kunci yang membuat saudara dan saya tidak lagi dikutuk Allah, tetapi hidup di dalam kelimpahan berkat Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa engkau dan saya semakin mengoreksi kehidupan kita sebagai umat Allah yang harus berjalan di dalam ketaatan kepada Allah. Dan di dalam ketaatan itu tidak bersandar kepada kekuatan diri sendiri, di dalam usaha-usaha kita, tetapi hanya oleh anugerah Allah semata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur untuk kasih karunia Allah. Engkau adalah Allah yang agung, yang memberikan kepada kami karunia hidup kekal di dalam Kristus. Tetapi Engkau juga adalah Allah yang memanggil kami untuk menyerahkan hidup kami secara total kepada Allah. Melimpahkan kepada kami kekuatan oleh Roh Kudus untuk memampukan kami taat kepada Allah. Kami sadar kami tidak mungkin taat sempurna, tetapi syukur kepada Allah karena Kristus taat sempurna, maka kami dibenarkan oleh ketaatannya. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk segala pekerjaan Allah yang besar ini, dan jangan biarkan kami hanya hidup dan kemudian menikmatinya secara sendiri, tetapi biarlah kami membagikan berkat ini juga bagi orang lain, sehingga kelimpahan berkat anugerah Allah ini juga menjadi milik orang-orang yang belum mengenal Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.